Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahrul Gufron Alhamdan. Di sini saya selaku moderator akan membantu jalannya seminar dari teman kami Alfikri Ridho Putra. Sebelumnya izinkan saya menyapa untuk yang pertama itu yang terhormat Bapak dosen, Bapak pembimbing 1 yaitu Bapak Insinyur Muhammad Komarudin STMT, dan Ibu Titin Yulianti STMN, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, di sini untuk acara yang pertama nanti akan disampaikan yaitu paparan seminar presentasi yang akan dilakukan oleh teman saya. Yang kedua itu nanti ada sesi tanya jawab dan penutup. Baik, untuk itu kita langsung saja masuk ke pembahasan seminar yang akan dibawakan oleh teman kami. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Insinyur M. Komarudin STMT selaku dosen pembimbing 1, kemudian yang terhormat kepada Ibu Titin Yulianti STMN selaku dosen pembimbing 2, serta teman-teman yang saya banggakan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alfikri Ridho Putra dengan NPM 231506175 yang akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Analisis Risiko Penyalahgunaan Akses API dan Implementasi Keamanan Menggunakan JWT Authentication dan Rate Limiting pada Aplikasi Web. Oke, jadi di sini yang pertama kita masuk ke bagian latar belakang. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa API itu merupakan salah satu target yang sering ditargetkan dalam OSP atau Open Worldwide Application Security Project, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa banyak sistem informasi yang telah menggunakan API itu sendiri dalam melakukan proses dari aplikasi itu sendiri. Jadi dari masalah yang ditemukan dari lapangan observasi tersebut terdapat beberapa masalah, seperti yang contohnya itu ada proses pemblokiran data yang tidak dilengkapi mekanisme validitas identitas pengguna yang kuat. Kemudian ada endpoint API yang termasuk bersifat sensitif yang dapat diakses secara terus-menerus tanpa batas apapun. Kemudian dari hal tersebut di sini dari penelitian tersebut mendapatkan solusi yaitu dengan menggunakan JWT dan Rate Limiting. Nah, jadi di sini kita menyatakan permasalahannya terlebih dahulu, yang dimana untuk masalah pertama, lemahnya validasi identitas pada arsitektur microservice API modern dengan poin yang mengekspos data sensitif sering tidak dilengkapi autentikasi yang ketat. Kemudian tidak ada rate limiting API public maupun internal umumnya dirancang merespon permintaan secepat mungkin tanpa memperhatikan frekuensi dari sumber yang sama. Kemudian rentan terhadap serangan otomatis tanpa pembatasan laju akses dan validasi sesi efisien, ini mana penyerang bebas melancarkan brute force. Kemudian ada manajemen sesi stateful yang tidak efisien, yang dimana metode autentikasi tradisional seperti session ID di memori atau database server yang terbukti tidak scalable dalam proses RESTful API. Kemudian terakhir, keamanan diabaikan dalam SDLC. Siklus pengembangan perangkat lunak lebih sering didorong target fungsionalitas, sementara pengujian keamanan API dikesampingkan atau baru dilakukan di fase yang terakhir. Oke, dari permasalahan tersebut, di sini kita mendapatkan rumusan masalah yang akan dijabarkan nanti, yang dimana untuk permasalahan pertama, bagaimana karakteristik, pola kerentanan, dan tingkat risiko keamanan pada endpoint API yang beroperasi pada mekanisme autentikasi, terenkripsi, dan pembatasan akses. Kemudian, bagaimana arsitektur JWT dapat menyelesaikan permasalahan manajemen sesi stateful menjadi stateless secara aman. Kemudian bagaimana algoritma rate limiting menggunakan token bucket diimplementasikan sebagai filter mitigasi proaktif terhadap anomali traffic dan dari serangan brute force. Kemudian yang terakhir, bagaimana perbandingan tingkat keamanan, availability, dan stabilitas performa antara sistem baseline yang dimana tanpa pengaman versus sistem dengan JWT plus rate limiting. Nah, jadi di sini kita masuk ke tujuan penelitiannya. Yang pertama itu mengimplementasikan JWT yang dimana agar pertukaran data tervalidasi kriptografis tanpa membebani memori server. Kemudian mengintegrasikan rate limiting dalam mempermudah proses agar tidak melebihinya kapasitas dalam request permintaan server. Kemudian menganalisis dan memetakan resiko, yaitu memetakan analisis risiko yang terjadi pada pengelolaan API terhadap kerentanan itu sendiri. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi efektivitas gabungan dengan menguji beban kinerja terhadap perubahan signifikan yang terjadi dari perubahan dalam penggunaan JWT dan rate limiting itu sendiri.
Nah, di sini kita masuk ke tinjauan pustaka yang dimana di sini saya mengambil mengambil 5 penelitian terdahulu, yang dimana jika disebutkan pada penelitian terdahulu yang paling reliable pada penelitian yang saya lakukan ini, yaitu pada penelitian dari Nasiruddin tahun 2023 tentang implementasi API RESTful dengan JSON Web Token pada aplikasi e-commerce, yang dimana keterkaitan itu menjadi landasan teori utama dalam proposal ini terkait evaluasi JWT memangkas beban basis data atau database query overhead saat proses autentikasi itu sendiri. Dan juga pada tinjauan pustaka ini memiliki 5 landasan teori yang mencakup RESTful API, kemudian CA atau Contentibility, Integrity dan Availability, API Abuse, JWT dan Rate Limiting. Nah, untuk metode penelitian itu ada 6, di mana ada tahapan penelitian, metode pengumpulan data, kebutuhan perangkat, perancangan arsitektur, skenario pengujian sistem, dan parameter evaluasi. Nah, untuk tahapan penelitian itu ada 6 tahap, yang mana untuk tahap pertama yaitu studi literatur, yaitu mengkaji jurnal ilmiah terkait dengan metode yang disajikan, yaitu seperti API, rate limiting, dan lain sebagainya. Kemudian mengkonfigurasi arsitektur jaringan lokal terisolasi sebagai tahap uji coba. Kemudian membangun RESTful API tanpa lapisan keamanan apapun, yaitu sebagai tahap percobaan implementasi dengan perbandingan antara tahap yang belum diterapkan API dan limiting serta yang sudah diterapkan. Kemudian tahap 4, mengintegrasikan 2 lapis pertahanan, yaitu middleware JWT pada routing API dan injeksi algoritma token bucket tepat di depan gateway. Kemudian tahap kelima, untuk proses uji keamanan dengan load testing atau stress dari beban server itu sendiri. Kemudian tahap 6 yaitu tahap terakhir, yaitu komparasi metrik sebelum dan sesudah pengamanan, lalu validasi hipotesis dari penelitian. Nah, di sini timeline penelitiannya untuk prosesnya itu sendiri, untuk tahap sekarang itu berlaku pada 4 bulan dengan 5 tahap itu sendiri. Yang pertama itu tahap studi literatur, tahap perancangan sistem pada bulan kedua, kemudian tahap 3 itu dimulai pada bulan 2 kuartal ketiga dan pada bulan ketiga di kuartal pertama. Kemudian tahap 4 itu full di bulan ketiga, serta tahap keempat itu pada akhir bulan 3 serta pada bulan 4. Nah, metode pengumpulan data itu sendiri bukan nggak ada data primer, yang mana data diambil dari prototype API langsung saat kondisi normal maupun saat diserang, yang dimana parameternya itu sendiri ada distribusi kode status HTTP seperti 404 dan lain sebagainya. Kemudian ada latency response time atau kecepatan waktu, kemudian ada throughput, dan ada hardware resource utilization atau persentase dalam penggunaan CPU dan RAM itu sendiri. Kemudian untuk data sekunder itu mengambil dari studi literatur sebelumnya, yang dimana itu mengambil dari review jurnal terakreditasi serta dari dokumentasi OSP atau Open Worldwide Service Protocol. Kemudian untuk kebutuhan perangkat sendiri menggunakan prosesor dari Intel Core i5, memori minimal 8GB, media penyimpanan 256GB, termuka Wi-Fi 6 dengan sistem operasi Linux Ubuntu, platform Node.js atau Golang, kemudian library keamanannya JSON Web Token, basis data yang menggunakan Postgre, kemudian alat fungsinya itu menggunakan Postman sebagai dicoba API, OSP sebagai dokumentasinya, kemudian Apache JMeter sebagai simulasi serangan. Nah, untuk perancangan arsitekturnya itu sendiri dapat dilihat di layar, yang mana berjalan setiap layarnya dari red meter, kemudian untuk requestnya berlanjut ke JWT middleware untuk cek header authorization, kemudian untuk jika dia valid maka dia akan masuk ke layer 3, jika tidak dia akan masuk ke unauthorized atau forbidden. Kemudian terakhir itu bagian database atau PostgreSQL untuk memproses dari header authorization dari proses API itu sendiri. Kemudian untuk skenario pengujiannya ada 4 skenario, ada normal traffic dengan alur normal dengan login, JWT dengan normal request, kemudian yang kedua itu broken authentication, itu dengan 3 kondisi token tidak ada, dimodifikasi dan kadaluarsa pada endpoint API user. Kemudian ada brute force dengan simulasi 50 request login beruntun dari satu IP dalam 10 detik. Kemudian yang terakhir itu ada DOS atau Denial of Service dari 7 stress test menggunakan Apache JMeter dengan 10.000 concurrent threads pada endpoint yang berat untuk membandingkan dari proses API itu sendiri.
Kemudian yang terakhir ada parameter evaluasi dengan security matrix. Jadi yang pertama itu unauthorized block rate dengan 100% akses ilegal ditolak. Kemudian rate limit drop rate dengan semua request lebih dari threshold maka dengan output HTTP 429. Kemudian untuk performance matrix, respon latensi dengan overhead JWT tidak melebihi 50 millisecond, dengan throughput tidak ada degradasi signifikan. Kemudian ada CPU utilization dengan di bawah 85% saat proses denial of service berlangsung. Kemudian dengan teknik analisis, yaitu mengekstraksi dan pembersihan log data dengan tabulasi silang, baseline versus tak amankan, dengan visualisasi line chart dengan output latensi dan bar chart dengan bentuk throughput. Kemudian ada sintesis hipotesis dengan jika implementasi 0 dan CPU di bawah 85%, maka hipotesis dari penelitian itu diterima. Baik, itu saja dari pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk teman kami Fikri yang sudah memaparkan materi mengenai seminar proposalnya pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga kepada dosen pembimbing dan rekan-rekan sekalian yang sudah menyimak dan menyaksikan mengenai seminarnya. Demikian kita sudah di akhir penghujung acara. Terima kasih kepada Fikri dan teman-teman. Selanjutnya kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.